Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi muka bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Pasti bisa dipecahkan sepanjang ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini manusia di dunia ini lebih banyak membicarakan akibat-akibat dari suatu kejadian, tapi jarang perhatikan penyebab-penyebab kenapa terjadi itu. Sebetulnya ada penyebab yang harus kita kaji pada sore ini. Ternyata segala sesuatu terjadi, yang paling pokok adalah ketika manusia sudah tidak merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawati oleh Allah dalam hidupnya. Padahal kita hidup ini diciptakan oleh Allah, ada di bumi Allah, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 syarat ciri-ciri orang yang merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau merujuk kepada surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58, ayat yang ke-7, Allah bertanya dengan pendekatan istifham inkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban dengan yes or no, tapi butuh renungan. Karena Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro annallaha ya'lamu ma fis sama wa ma fil ard, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala aksara illa huwa mahum aina makan summa yunabim yaumal qiyamah bima amilu. Artinya, tidakkah kamu ketahui bahwa Allah itu adalah mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Seandainya kalian sedang berbincang-bincang bertiga, membicarakan segala masalah, ingat, ada Allah yang keempatnya. Dan seandainya sedang berada 5 orang, membicarakan sesuatu, ingat ada Allah yang keenamnya. Maka ketika kumpul sedikit atau banyak, ada Allah dimanapun kita berada. Kemudian Allah akan membongkar seluruh perut manusia di muka bumi ini, karena untuk dihisab setiap amalnya. Inilah yang sudah hilang dari manusia di dunia ini. Tidak merasa dirinya diciptakan oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu mengawasi manusia dari sisi niatnya saja sudah dikontrol, diawasi oleh manusia. Merujuk kepada surat 50, surat Qaf, ayat yang ke-16, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu nafsahu wa nahnu aqrabu ila bin hablil warid. Sungguh Allah menciptakan manusia, dan Allah mengetahui persis yang dibisikkan oleh hati manusia, karena Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Ternyata niat baik kita, niat buruk kita sudah direkam sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu ingin mencatat dari niat baik buruknya itu.
Ketika niat berbuat baik, baru niat saja sudah dijadikan sebuah kebaikan. Begitu dipraktekkan menjadikan 10 kebaikan. Tapi ketika niat jahat, baru niat belum dicatat kejahatan. Setelah dipraktekkan barulah dicatat 1 kejahatan. Itulah Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya setiap manusia niat buruk sudah catat keburukan, merupakan dosa, semakin banyaklah dosa manusia. Maka Allah juga sudah mempersiapkan malaikat untuk mengawasi perbuatan kita. Actionnya sudah Allah siapkan malaikat. Yaitu yang disebutkan dalam surat 50 yang ke-17-nya. Idyatalakum mutalaqiyan anil yamini wa anil misolib anil yang wa anil simali qaib ma yalfidu min qaul illa ladai raqibun atid. Ingatlah kata Allah, ketika Allah sudah pasang 2 malaikat, yang satu duduk sebelah kanan, yaitu malaikat raqib yang mencatat amal yang baik-baik, yang satu sebelah kiri yaitu malaikat atid, mencatat yang buruk. Maka janganlah perbuatan, ucapan saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu ucapan pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di dunia ini bahkan manusia sudah nampak kelihatan dia merasa Allah tidak ada. Ada yang anggap Allah ada tapi buta. Tidak melihat perbuatan manusia. Sebetulnya inilah yang merusak akidah manusia jadi rusak. Ibadah manusia jadi rusak. Akhlak pun jadi rusak. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini manusia lebih percaya dengan teknologi, yaitu CCTV yang dipersiapkan untuk melihat perilaku manusia. Padahal Allah sudah menciptakan CCTV sudah ada di diri kita sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin, surat 36, ayat 65. Ternyata Allah sudah masang tangan kita, sudah masang kaki kita. Kalau menyatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim, pada hari ini aku tutup mulut mereka yang suka dusta. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kaki-kaki mereka. Wa tashhadu arjulum, akan jadi saksi kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dari yang diperbuat oleh manusia. Ternyata tangan sudah jadi CCTV, kaki sudah jadi CCTV. Bahkan dalam surat Fusilat, surat 41, ayat yang ke-20, 223, yang jadi CCTV bukan cuma tangan, bukan cuma kaki, tapi adalah mata, telinga, bahkan kulit. Maka kalau menyatakan falamma ja'ahum, maka di saat manusia datang akan menuju ke neraka, maka sahidat sam'ahum, akan jadi saksi pendengarannya, wa absaruhum, dan pandangan penglihatannya, wa juluduhum, dan kulit-kulitnya. Sehingga timbullah dialog antara mulut dan kulit. Kata mulut, limada sahidtum, kenapa engkau jadi saksi? Kulit. Maka kata kulit, Allahu antaqad, Allah memampukan saya bisa berbicara, berkata-kata. Seandainya manusia sampai titik ini akidahnya, maka saya yakin manusia akan merasakan besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang besar, hari ini dianggap Allah tidak ada, tidak besar. Maka menyadarkan kita secara dunia, maka Allah berikanlah virus yang tidak bisa kelihatan,
yang bisa tidak diraba, tapi akan terasa akibatnya. Sebetulnya Allah sedang mengingatkan kita bahwa Allah itu ada. Allah punya kekuasaan. Kenapa? Dan semua kekuasaan adalah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau merujuk pada surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah, di tanganlah segala kekuasaan. Karena Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Hari ini manusia merasa berkuasa dengan teknologinya, dengan senjatanya, dengan kekuasaannya, kekayaannya, Pak. Ternyata semua tidak bisa menghadap tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita renungkan hari ini. Kenapa? Karena terjadinya rusak akidah, penyebabnya ketika tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pantulannya kepada ibadah? Di saat Allah tidak mengawasi, ibadahnya menjadi tidak mencari ridho Allah, tapi ridho manusia. Maka hari ini diperingatkan manusia sampai tidak Jumat. Dengan kondisi ini tidak bisa berjamaah, jangan-jangan sholat kita sehari-hari. Ketika berjamaah, ketika Jumat, sholat kita tuh belum mencapai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu sholat hasilnya apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimus sholah lidzikri. Dirikan sholat supaya ingat aku. Tapi banyak orang yang sholat sudah tidak ingat Allah. Karena di otaknya adalah selalu masalah kehidupan sehari-hari, masalah dunia. Sehingga sholat dilaksanakan, Pak, belum mencapai Allah inginkan. Maka jangan-jangan sholat kita ketika berjamaah, setelah sholat Jumat tuh sebetulnya hanya sebagai status umat Islam sholat saja, tapi belum mencapai pada intinya. Apalagi ketika melihat hakikatus sholat. Hakikat sholat adalah innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang betul, yang Allah inginkan setelah sholat, maka berubahlah fahsa dan mungkar. Tapi hari ini banyak orang yang sholat tidak berubah fahsa dan mungkar. Banyak orang yang kena sifat STMJ, sholat terus tapi masih aja. Ternyata apa? Hilanglah akhlak kejujuran hari ini. Itu pengaruh dari dampak tidak merasa ada Allah. Terjadilah kolusi, manipulasi, korupsi, memalsu, menipu. Itu penyebabnya, Pak, karena tidak merasa ada Allah yang ngawasi. Inilah sumber kehancuran. Maka Allah akan menghilangkan barokah, hancur sebuah dunia. Kenapa? Di saat manusia sudah tidak yakin dengan itu. Itulah yang disebutkan dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya di muka bumi ini digiring manusia beriman dan takut sama Allah, maka akan terjadilah barokah dari langit dan bumi. Tapi ingat, walakin kadzabu, ketika manusia sudah mendustakan Allah, mendustakan ayat Allah, mendustakan aturan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan agama Allah, fa akhadnahum bima kanu, aku siksa oleh perbuatan mereka sendiri. Ternyata obat yang mujarab hari ini, kembalikanlah eksistensi Allah, keberadaan Allah. Jangan sampai ada kelompok manusia ingin mentiadakan Allah. Maka ketika di dunia ada orang yang ingin menghilangkan Allah, secara dunia akan diuji. Kenapa? Disadarkan bahwa Allah itu ada. Yang kedua, maka harus dibangkitkanlah setelah merasa Allah ada, Pak. Kita ingat kepada program Allah dalam menciptakan makhluknya. Ini ayat yang sudah pada hafal. Di surat Ad-Dariyat, surat 56, surat 51, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami jadikan jin manusia kecuali hanya untuk ngabdi kepadaku. Apakah hari ini kita mengabdi sama Allah? Ternyata banyak orang mengabdi kepada kedudukan, kekayaan,
kekuasaan. Padahal kita sudah mengucapkan, banyak yang sudah mengucapkan sehari semalam 17 menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau menyembah dan hanya kepada Engkau mohon pertolongan. Tapi ternyata banyak manusia yang menyembahnya bukan kepada Allah, tapi kepada sifatnya selalu masalah dunia. Maka akhirnya ternyata kita walaupun sholat banyak bohong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika menyatakan waktu iftitah sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hanya untuk Allah yang punya alam ini. Tapi kenyataan apa? Diajak membela Allah susah, diajak nolong Allah susah. Padahal bilangnya hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini supaya Allah memecahkan masalah Pak, kita minta sama Allah. Ingat ketika terjadi banjir zaman Nabi Nuh, nggak ada yang bisa menyurutkan air kecuali Allah menyatakan, ya ardi, hei bumi, telanlah air, hei langit, berhentilah hujan. Ternyata hanya Allah bisa menghilangkan itu. Hari ini juga apa? Hanya Allah. Itulah menyatakan dalam surat yang ke-11, wa iyam sasklobidurin pala kasih palahu illa huwa. Seandainya manusia diberikan kemadaratan, tidak bisa hilang kecuali hanya Allah yang menghilangkannya. Tapi wa iyam saskon bihari wala roda lipadihi. Ketika sudah memberikan kebaikan, nggak ada bisa nolak seorang pun. Ternyata madarat akan hilang hanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya hari ini setiap negara harus tobat secara dunia. Tobatnya Pak, yakin Allah akan ada, Allah itu ada, beribadah pada Allah dan akan mengikuti aturan Allah. Itulah sumber akan bahagia manusia di dunia. Kenapa? Karena Allah ketika menciptakan alam ini sudah dibikin aturannya, aturan mainnya. Maka siapa yang mengikuti aturan Allah, itu yang akan selamat. Hadirin muslimat rahimakumullah. Ternyata hari ini saatnya manusia jangan semakin jauh dengan Allah. Walaupun kita disuruh menjaga pertemuan manusia orang banyak ketika di Mesir dimanapun. Tapi ingat, namanya menjadi sama Allah, sholat bisa dikerjakan di rumah. Diusahakan ya bisa berjamaah sama keluarga, karena mungkin biasa tidak pernah keluarga berjamaah, hanya bapaknya saja ke masjid. Tapi ibu, anak gak sholat. Hidupkanlah saatnya sekarang Pak, kumpul untuk berjamaah, baca Quran berjamaah, merenungkan berjamaah, maka taubat berjamaah. Mungkin inilah yang akan menunjukkan kita husnul khotimah. Kenapa? Karena dengan virus corona ini, kita akan ketika meninggal jadi orang yang mati syahid. Dan syahidnya tidak sakit, karena cukup pusing, panas, batuk, langsung meninggal. Tidak pernah berdarah-darah. Padahal orang yang mati syahid tidak akan ada azab kubur, langsung dihisab. Jangan-jangan kita sekarang sedang dimeninggalkan dengan meninggal yang mudah, tapi syahid. Daripada kita kena virus anti-Islam, virus anti-agama, anti Tuhan yang akan datang, mungkin manusia akan berdarah-darah matinya. Untuk syahid harus perang dulu, harus dibunuh dulu. Justru itulah syahid yang paling berat ketika yang terjadi Pak, virusnya adalah virus kebiadaban, kemungkaran. Maka melihat seperti itu, perkuat lagi akidah kita, ibadah kita dan akhlak kita harus baik di mata Allah, tidak syirik, baik di mata Nabi Muhammad, tidak berbuat bid'ah, dan baik di mata manusia jangan ada unsur dendam, hasad, dengki, atau ada unsur menghancurkan manusia. Karena ketika manusia coba hancur manusia, maka akan hancur seperti Fir'aun. Fir'aun adalah dosanya Pak, dibunuh laki-laki, dibiarkan perempuan. Kenapa? Dibelah masyarakat. Yang akan merusak dia dihilangkan, yang akan bela dia maka dia hidupkan. Itulah Fir'aun membelah masyarakat dalam rangka Pak, supaya dia langgeng kekuasaannya. Maka supaya tidak terjadi seperti ini, semua dari mulai konglomerat, engkong yang melarat, termasuk birokrat, teknokrat, termasuk aparat,
kembalikanlah kita bahwa Allah ada, kita harus beribadah padanya Pak, dan kita agungkan aturannya. Insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat, dan kita yang meninggal adalah husnul khotimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.